dan seluruh penerima penghargaan di Alpha Under 40 Awards 2025, persembahan dari High End Magazine. Tahun ini menandai 5 tahun perjalanan di Alpha Under 40 Awards, sebuah ajang yang secara khusus memberikan apresiasi kepada sosok-sosok muda inspiratif. Welcome to High End on TV Special. Bersama saya Monica Kezia yang akan mengajak Anda untuk menyaksikan acara penganugerahan The Alpha Under 40 2025 by High End Magazine. Acara ini merupakan tahun kelima diadakan sebagai apresiasi kepada 16 insan muda Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun yang telah berhasil mencapai kesuksesannya melalui beragam karya di bidangnya masing-masing. Halo semuanya, saya Monica Kezia. Saat ini bersama Ibu Liliana Tanusudibyo selaku Executive Chairwoman dari MNC Group. Ibu Liliana, apa kabarnya? Baik. Puji Tuhan, Ibu, saya punya satu pertanyaan untuk Ibu. Menurut Ibu Liliana, apa yang membuat High End Magazine dapat secara konsisten memberikan penghargaan bagi di Alpha Under 40? Oke, dengan adanya penghargaan ini ya, secara konsisten sudah 5 tahun berturut-turut High End Magazine memberikan penghargaan kepada The Alpha Under 40. Itu adalah suatu bentuk dukungan untuk generasi muda tentunya. Generasi muda yang sangat produktif pada saat mereka usianya 20-40 tahun tentunya produktif sekali. Dan di situ kita melihat bahwa bukan hanya karya yang menghasilkan prestasi, tetapi juga sesuatu yang berdampak positif bagi keluarganya, juga bagi masyarakat dan bagi bangsa Indonesia. Baik Ibu, terima kasih banyak. Semoga sukses, lancar acaranya. Anak-anak muda terutama di bawah 40 tahun itu mereka itu bekerja, berkarya dan banyak sekali mereka yang berprestasi. Ini keren banget, kece banget. Bisa berkarya pun menjadi pembelajaran berharga. Potensi-potensi baru yang kita juga baru tahu. Katanya keren banget. The Alpha Under 40 2025 by High End Magazine. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Kurang keras deh. Sekali lagi dong untuk High End Magazine. And each of you, the winners, the awardees for today's celebration. It's an honor for us to host this very beautiful event. Ini tahun kami kelima. Dan I'm doing this one for fourth time. Jadi ini tahun keempat saya hosting this beautiful event. Tepuk tangannya mana? All right. Well, guys, thank you very much for coming. And we are doing live on YouTube High End dan juga TikTok High End. Jadi make sure you're tuning in, everyone, virtually. Hi, what's up? What's going on? And then, seperti biasa, bahwa tiap tahun kita menganugerahi banyak sekali nama-nama besar yang tentunya temanya adalah creating next generation leaders. Karena as a human, we're not just born to create something, but also to contribute or
to make something impactful. Dan saya percaya bahwa teman-teman di sini sudah memberikan sesuatu yang very impactful di bidang masing-masing. Nyanyi, make up, right? Acting, businessman, entrepreneur, and everyone. Sekali lagi mana apresiasi untuk The Alpha Under 40. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Executive Chairwoman MNC Group, Ibu Liliana Tanusudibyo. Yes. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Sehat ya Bu. Alright. Dan juga Mr. Ian Falachai, Country Manager BTL Aesthetic Indonesia. Mr. Ian, terima kasih sudah hadir. Dan terima kasih juga untuk para sponsor yang sangat supportive. Sudah mendukung kami selama banyak ya nama-nama puluhan nama yang sudah bergabung bersama kami. Dan tahun ini kami mengucapkan terima kasih untuk BTL Aesthetic Indonesia. Tepuk tangan dong untuk BTL Aesthetic Indonesia. Juga dari Fagetti, Delis Food Service, Rena The Blossom, Diana Flores, Antarasa, Beauty District Clinic, dan Love Love, New Conceal Master, dan juga Yumi Lashes Master. Alright, ladies and gentlemen, honorable guests, I forgot to mention my name. My name is Harjuna Syaputra Townsend. I'm national TV journalist, and it's an honor for me once again, 4th year in a row, hosting this beautiful event. Nah, langsung saja untuk memulai hari ini kita akan mendengarkan video sambutan dari Ibu Liliana Tanusudibyo berikut ini. Selamat datang kepada para tamu undangan dan seluruh penerima penghargaan di Alpha Under 40 Awards 2025, persembahan dari High End Magazine. Tahun ini menandai 5 tahun perjalanan di Alpha Under 40 Awards, sebuah ajang yang secara khusus memberikan apresiasi kepada sosok-sosok muda inspiratif. Mereka yang memiliki karakter alpha, pemimpin di bidangnya, dan berprestasi dalam membawa perubahan positif bagi bangsa. High End dengan bangga telah memilih 16 tokoh alpha di bawah usia 40 tahun dari berbagai latar belakang. Mereka bukan hanya menginspirasi lewat karya dan pencapaian luar biasa, tetapi juga melalui kontribusi dan semangat kreatif mereka dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga acara hari ini membawa inspirasi dan semangat baru bagi kita semua. Selamat kepada para penerima penghargaan di Alpha Under 40 Awards 2025 dan selamat menikmati acara yang telah kami siapkan dengan penuh makna. Alright, terima kasih Ibu Liliana, tadi gambaran bagaimana tahun kelima, nama-nama besar, nama-nama yang berproses, dan saya yakin orang ketika kita dapat award, people tend to write, oh ya, hadiah. But you forgot something, bahwa semua yang mendapatkan penghargaan ada air mata, ada rejection, ada oh it's not that good, right? But for years, dan akhirnya bisa dapat yang namanya award. Jadi jangan lupakan itu, ada proses yang kita lalui. Termasuk nama-nama yang akan saya panggilkan, ini nama-nama besar yang sudah ada di industri hiburan dan many kind of field in Indonesia. Langsung saya akan ajak berbagi cerita dan ngobrol. Yang pertama saya panggilkan Angga Yunanda. Selanjutnya, Kak Sandy Aulia, tepuk tangan dong. Beliau anak 90s millennials, you should have known her. Sekali lagi Sandy Aulia, ladies and gentlemen. Selanjutnya, Samuel Chris. And of course, the beautiful Lyodra Ginting. Baik, saya persilakan duduk dulu, silakan. Alright. Apa kabar semuanya? Kak Sandy, Samuel, Angga, Lyodra, good, right? You get the mic, right? Okay. It's gonna be very light, simple aja. Kita akan bertukar cerita bagaimana sebenarnya perjalanan masing-masing. Saya ke Angga dulu boleh? Boleh. Alright. Angga, kamu banyak sekali main
peran, right? Beda-beda. Betul. Oke. Mungkin pertanyaan yang pernah ditanyain atau mungkin baru pertama kali ditanyain. Ketika memainkan peran di satu film, harus adaptasi seperti apa sih dan kesulitannya apa sih? Karena orang ngelihat, oh acting. Padahal acting nggak gampang, right? Kalau kamu sendiri gimana? Pastinya tiap film punya kesulitan yang berbeda-beda. Terus aku beruntungnya kerjasama dengan berbagai macam director dan bagaimana pola mereka kerja itu kan pasti beda-beda juga. Tapi hal yang paling sulit sebenarnya untuk aktor tuh proses readingnya itu sih gitu. Tapi untungnya selama ini aku punya waktu untuk reading tuh cukup banyak gitu, jadi bisa bertukar pikiran dengan director, dengan teman-teman pemain lainnya gitu. Tapi yang challenging juga mungkin aku ada salah satu film harus mengharuskan aku untuk berbahasa Jawa gitu. Sedangkan aku kan bukan Jawa, tidak ada darah Jawa sama sekali gitu. Jadi itu cukup challenging juga, salah satu kesulitan yang dirasakan oleh aktor gitu karena Indonesia sangat diverse, punya banyak banget bahasa-bahasa daerah dan itu jadi salah satu tantangannya juga gitu. Bisa jadi mungkin di sebuah roles selanjutnya ada bahasa lain yang harus kita pelajarin dan itu cukup challenging tapi harus dilakukan dengan baik dan benar gitu karena biar penonton juga bisa percaya kalau kita memainkannya itu dengan baik. Tepuk tangan dong untuk Angga. Ini, I would say the legendary Sandy Aulia. Tepuk tangan dong. Yes. Kak Sandy apa kabar? Baik, puji Sehat Tuhan. ya, sehat, yes. Mungkin pertanyaannya kayak gini Kak Sandy. Kita bicara alpha, right? Alpha woman, ya. Pemimpin, leader gitu ya. Kalau tiap generasi beda ya tantangannya. Kalau dari Kak Sandy sendiri, bagaimana seorang alpha di era sekarang, karakter apa sih yang harus dimiliki? Alpha yang baik itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai alpha, it's not that easy ya. Apalagi sebagai perempuan, terkadang dibutuhkan tapi terkadang juga tidak boleh dibutuhkan. Jadi tergantung di dalam mana kita ada. Tapi kalau buat saya pribadi, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa beradaptasi. Karena setiap masa ke masa itu kan semuanya berubah. Jadi ada saatnya di mana memang kita harus memiliki keputusan yang memang sebagai alpha, tapi ada yang memang kita harus belajar untuk bisa saling menerima. Dalam bisnis saya memilih untuk tidak menjadi alpha, karena to be honest nggak bisa dalam bisnis kita itu menjadi leader atau pemimpin yang menjalankan semuanya sendiri. So saya selalu berprinsip dalam bisnis, siapapun yang terlibat dalam bisnis saya, mereka harus memiliki rasa kepemilikan. Exactly, karena nggak harus di depan terus, kadang ada di samping. Semuanya harus di depan sesuai dengan porsinya, itu yang penting. Terima kasih Kak Sandy. Alright, Sam, what's up? Hai Kak. Yes, good to see you. I saw you on TikTok and everything, on media sosial ya, banyak banget. Sam, a very simple question. When we go into social media, banyak sekali influencer, right? Banyak sekali konten. Menurut kamu, pengalaman kamu, sekarang kamu viewers, followers berapa? Total 7 juta di seluruh sosial media. Good. Yes, 7 juta. Oke, Sam jangan lupa upload ya. Oke, boleh. Oke, Sam, menurut kamu personal branding itu dari seorang influencer, mau itu influencer atau siapapun, harus seperti apa sih di era yang tantangannya 2025, everyone is like on social media, everyone create their own, world gitu. Gimana menurut kamu? Menurutku personal branding yang bagus ketika seseorang itu punya value. Alright. Jadi bukan hanya sekedar viral karena kontroversi, viral karena I don't know kayak senggol sana sini, tapi bagaimana caranya ketika seseorang itu bisa create value, apalagi sampai kontennya itu bisa berdampak buat orang, itu sih yang menurutku personal branding. Karena benar kata kamu, value itu luar biasa ya. Karena kita bicara menjadi manusia, nggak cuma bicara doing something for the sake of viral. Karena banyak orang, well it's okay, go on with your choices. Cuman ketika kita punya value, itu kita punya tanggung jawab sama yang di atas, right? Tepuk tangan untuk Samuel, value. Thank you very much, Sam. Oke, Lyodra mana tepuk tangannya untuk Lyodra? Lyodra, thank you for coming. Yes, kamu, anak Gen Z, right? Yang luar biasa. Lyodra, satu mungkin. Ketika bernyanyi, nyanyi itu nggak gampang, right? Ada emosi di sana.
Gimana kamu menyeimbangkan, membalance ya antara emosi dan suara ketika mau tampil? Kadang kan lagi emotionnya lagi kurang baik, tapi harus nyanyi. Gimana? Menurut aku kayaknya bukan hanya cuma nyanyi, kebetulan karena aku profesinya sebagai penyanyi, tapi menurut aku ini semua berkaitan dari seluruh bidang apapun yang kita lagi kerjakan, penyanyi, aktor atau aktris juga, atau semua yang kita hadir pada sore hari ini juga pasti pernah ada masanya merasakan perasaan yang moodnya mungkin kurang enak atau mungkin lagi tidak baik-baik aja, tapi harus kalau namanya udah ada kamera dan lain-lain harus oke dan harus senyum dan lain-lain. Aku tahu itu nggak mudah, tapi pastinya satu hal yang selalu diajarkan dan harus diingat bahwa ingat tujuan kita datang ke sini apa, karena mungkin emang kalau udah nyanyi itu udah passionnya aku. Jadi ketika kita melakukan passionnya kita dengan sepenuh hati atau setulus hati, aku yakin hal-hal demikian mungkin akan ada di hati kita, mungkin perasaan yang moodnya mungkin kurang enak atau mungkin lagi nggak baik-baik aja keadaan kita pasti akan ada aja terus. Tapi kalau kita namanya sudah udah on stage dan lain-lain, itu harus dikesampingkan dulu emosi dan lain-lain, dan harus tetap melakukan tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin, karena banyak ekspektasi orang, banyak tuntutan juga dan tanggung jawab juga di pekerjaan sebagai penyanyi juga pastinya juga nggak mudah, tapi emang harus dilakukan gitu dengan sepenuh hati. Dan biasanya kalau nyanyi malah kalau misalnya lagi moodnya lagi kurang oke atau lagi feel-nya lagi nggak oke, tapi biasanya kalau udah on stage tuh lupa sih, seketika lupa, mungkin karena ya stage is my happy place, jadi emang aku melakukan itu jadi makin happy. Satu mungkin ya, Lyodra, boleh nggak sedikit aja, any kind of song? Oke, mungkin lagu ini yang bisa aku persembahkan buat kita semua, karena saya melihat banyak sekali perempuan-perempuan yang hebat di sini. Jadi this song's for you. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Walaupun kau bukan titisan dewa, ku takkan kecewa karena kau jadikanku sang dewi dalam taman surgawi. Tepuk tangan dong sekali lagi. Yes. Terima kasih. Saya persilakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dong untuk Angga, Shandy, Samuel, Lyodra. Thank you very much. Dan langsung saya akan hadirkan penampilan yang one talented singer, anak muda, sama kayak Lyodra punya pengalaman yang luar biasa. Ladies and gentlemen, the Alpha Under 40 2025, please welcome Annette Delicia.